Sunan Ampel, kata beliau, untung front awakmu tekone cepet-cepet iku mah aku arep lunga, sampai segitunya. Dan banyak yang ngikuti. Ini menunjukkan pentingnya belajar supaya nggak gampang percaya dengan omongan orang, ya. Harus jelas dulu omongan ini benar atau tidak, jangan main ikut-ikut saja. Sampai hari ini teman-teman saya yang ada di daerah mana tuh yang tempatnya Kanjeng Dimas tuh, Bondowoso apa situ Bondo, Pak? Probolinggo nih. Saya punya teman baik, memang panitia kajian memang Probolinggo. Itu cerita. Sekarang walaupun dia di penjara, itu para pengikutnya masih setia menunggu dan tetap percaya. Tetap percaya menunggu sampai keluar. Haula wala quwwata illa billah. Ya. Inilah pentingnya belajar tauhid supaya tidak mudah dibohongi orang, gitu ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik, manusia paling utama, manusia paling dekat dengan Allah, paling dicintai oleh Allah. Beliau saja tidak punya wewenang memberikan hidayah bahkan kepada pamannya yang beliau sayangi, tidak bisa. Ya, hanya mendapatkan diskon, siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengingat jasa-jasanya. Allah Maha Adil. Ya, hanya saja tetap disiksa karena kafir. Ya, karena masih kafir, tidak muslim. Nah, ini diantara hikmahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran berikutnya adalah pentingnya berteman dengan orang-orang baik. Ya. Kisah meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan kafir, ini salah satu sebabnya karena di situ ada teman-teman buruknya. Apa kalau kita ini sedang sakarat, teman-teman kita, teman pengajian semua nungguin, nalkin kita la ilaha illallah, masya Allah, enak. Ya. Pentingnya kita berteman dengan orang-orang baik. Karena teman yang buruk akan sangat berpengaruh kepada agama kita. Bukankah Rasulullah telah bersabda, ya, bahwasanya kita harus memperhatikan siapa teman kita. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Hati-hati Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Oh, kalau begitu Ustaz kita nggak usah nyopo-nyopoan ngomong sing kurang apik. Ya, maksud berteman kan bukan berarti harus tidak berteman, bukan berarti tidak menyapa. Berteman baik, berdekatan, hendaknya orang-orang baik. Kalau sekedar kenal biasa nggak apa-apa. Ya, kita bergaul dengan siapapun, bahkan kalau ada target dakwah kepadanya itu bagus. Kita mampu mewarnai, bukan diwarnai, nggak masalah. Kadang ada kebaikan di sana. Saya itu baru pindah 1,5 bulan ke Sidoarjo, ini dari Sidoarjo, terus tiap pagi ke pasar. Nah, di situ tiba-tiba ada temen tatoan sampai betis-betisnya penuh dengan tato. Oh, ireng wong hitam, tatoan sampai sikil-sikil. Tiba-tiba manggil saya, "Mas, sampai tak celu gak nyobo?" Mainnya era saya kira, "Loh, siapa sampean?" "Aku loh jenenge iki sebenarnya." "Walah sampean Mas." "Wis Mas ya, sampean saya kira manggon nang Sidoarjo. Nek ono wong sing macem-macem, ono sing nyolong barang sampean ngomong aku." Wah, enak rek aja preman. Ya, bukan berarti kita sombong, merasa suci. Allah menyatakan wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Jangan pernah merasa sok suci kamu, ya, malah memandang orang lain remeh. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Boleh kita kenal orang siapapun, ya, tapi menjadikan teman baik yang intens, sering ketemu, sering berkumpul, ini harus dipilih-pilih. Karena apa? Pengaruhnya besar. Termasuk apa yang dialami Abu Thalib karena temannya itu Abu Jahal, temannya itu Abdullah bin Abi Umayyah. Ya akhirnya tadi, ya ini memang sudah takdir Allah tentunya, tapi ada sebabnya. Ya, sebabnya ada 2 orang tadi yang mempengaruhi. Rasulullah mengatakan, "Kul la ilaha illallah." Tiba-tiba yang 2 ngomongkan, "Ojo, stop, nggak usah. Apa kamu nggak suka dengan agama ini?" Ini pengaruh teman. Ya. Akan sangat berpengaruh Bapak Ibu jamaah sekalian. Oke. Contoh mawon beginilah bahasa gampangnya. Ibu-ibu kalau kumpulannya itu semuanya berjubah, rapi, berukut, misalnya mau melepas sendiri sungkan apa buat Ibu? Sungkan rek, maksud aku dewan sih nggak jilbaban, tak jilbab. Walaupun memang itu awalnya karena teman, ya, bukan karena Allah, tapi setidaknya jadi terbawa. Ya. Dan sebaliknya ketika panjenengan berawut
Nah, tapi temennya semuanya ada 50 orang, nggak ada yang berjilbab sama sekali. Tiap hari ketemu bareng, lama-lama luntur itu. Khawatirnya luntur. Ya, belum dirasani, ya. Yuk sampai nggak usah jilbaban, koyo yang masuk angin naik. Kan lama-lama mikir ya. Akhirnya jilbaban apa rada cili gitu ya. Karena apa, bergaulnya dengan yang tidak berjilbab. Belum lagi nasi ngomong, yuk sampean mari kemo tak dulu paling ya. Pak makanya kudungan isin mana, aku nggak bodoh, coba bukaan lo, nggak. Nah, ya ayo dibuka begitu. Pengaruh teman itu begitu. Okay? Jadi memang untuk teman baik yang sering bertemu, sering berinteraksi, sebaiknya dipilih yang baik-baik. Nah, contohnya Abu Thalib karena teman dekatnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah hanya dipengaruhi sehingga ini fatal ya, meninggal dalam keadaan kafir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini beberapa pelajaran, namun yang paling inti dari bab ini adalah bahwasanya kita meyakini betul bahwa yang punya wewenang, yang punya hak memberikan hidayah kepada siapapun hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, sebagaimana juga Rasulullah, hanya mampu memberikan petunjuk, bimbingan berupa ilmu, berupa nasihat, berupa wejangan, pitutur atau lain-lainnya istilahnya. Adapun dia menerima atau tidak, terserah Allah memberikan hidayah kepada dia atau tidak. Nah, ini poin dari bab ini karena pembahasannya tentang tauhid. Maka kita murnikan dalam masalah ini, kita yakin bahwa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti memberi hidayah, menyesatkan, mengangkat derajat, menghinakan seseorang, ini hanya wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya wewenang sedikit pun, dan inilah yang dinamakan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, siapapun dia, kalau selain Allah, walaupun Nabi, walaupun itu Rasulullah SAW, walaupun itu malaikat Jibril atau siapapun, maka mereka tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wewenangnya hanya wewenang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak punya wewenang sebagaimana wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, ya tidak terlalu bertele-tele dan panjang lebar, yang penting mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan menjadikan diri kita komit terhadap tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan hidayah menuju surganya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas hidayah hingga ajal mendatangi kita semuanya, dan meninggal dalam keadaan muslim dan husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada panitia, mungkin ada yang disampaikan, kami persilakan. Terima kasih Ustaz, Bapak Ibu, demikianlah paparan yang telah disampaikan oleh Ustaz mohon Ustaz untuk istirahat sejenak sambil mempersiapkan sesi tanya jawab. Bapak Ibu, sebelum sesi tanya jawab ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, nanti sebaiknya pertanyaan itu tidak karena biar tidak pemahaman ini, sebaiknya pertanyaannya itu terkait dengan tema saja. Jadi sebaiknya pertanyaan itu terkait dengan tema. Namun Bapak Ibu, Ustaz Hermanto tetap memberikan kesempatan manakala Bapak Ibu mempunyai pertanyaan yang di luar tema. Alhamdulillah wajib ini Ustaz Hermanto memberikan kesempatan insya Allah kepada jamaah di sini ya, untuk menyampaikan pertanyaan tidak dalam forum ini pun bisa. Ustaz Hermanto memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan hal-hal ya, terutama tentang ketauhidan ya, bisa melalui telepon atau WA. Aku yang terakhir ya, teman-teman itu mawon. Ini bisa
Jadi alhamdulillah berkaji Ustaz